Pais. Mana Bu Rima? Nggih, Bu Muf, kita tunggu dulu. Kuning sama Bu Rima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tinggal nunggu Bu Muflihah, nggih? Nggih, Bu, tadi Bu Mufliha sudah masuk. Terpental keluar kadose sinyal. Nggih, Kita tunggu dulu. nggih, sampun. Pun tamu kok Mbak Rima. Nggih. Bu Muf? Halo? Nggih. Sampun. Baru keluar. Nggih. Monggo dimulai. Monggo Bu Rima mawon dipimpin diskusinya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu-ibu, kita sudah sampai di modul 3.3, nggih, di ruang kolaborasi yang pertama. Kita akan membahas yang sudah diarahkan oleh Pak Wahyudi tadi tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Silakan, mungkin ada ide programnya siapa ini yang dimunculkan lebih dahulu atau satu persatu dari dari ibu-ibu di sini untuk mengungkapkan programnya yang ada di benak dan pikiran ibu-ibu. Monggo Bu Muflihah dulu sebagai yang paling senior di sini, Bu Muf, monggo. Bentar Jim. Bentar Jim. Oke. Atau saya dulu, saya akan mengungkapkan unek-unek atau program saya secara sekilas. Bagaimana Ibu-ibu? Monggo, siap Bu Rima. Oke, di sini saya punya ide untuk menuangkan ide saya di program, yakni saya beri judul Galaksi, Gerakan Literasi Keuangan SDN Blimbing atau Gerakan Literasi Keuangan Finansial. Seperti itu singkatannya, saya beri nama Galaksi. Kebetulan saya di sini juga sudah 2 tahun ini menerapkan literasi keuangan yang bekerja sama dengan prudensial dan dinas pendidikan, yakni cacing kurikulum.
4 konsep keuangan yang kita ajarkan kepada anak-anak. Ini di tahun kedua saya sudah menerima ini ya, menerima implementasi dari program tersebut. Yang saya implementasikan kepada anak-anak sudah dilengkapi dengan modul ajar, video pembelajaran, ada kuesioner wali murid, ada kuesioner murid, dan jurnal mengajar guru. Dan pada hari ini saya sudah menyelesaikan di tahun kedua, tinggal menunggu sertifikat yang akan keluar nanti dari program cacing kurikulum tersebut, yakni literasi keuangan. Seperti itu sekilas tentang program saya yang kelak akan saya sajikan di tugas-tugas di modul ini. Monggo untuk ibu-ibu yang lain silakan untuk mengungkapkan. Boleh dari siapa saja, monggo Bu Muflihah boleh, Bu Nining boleh, Bu Ais boleh, monggo. Nggih. Bu Rima, sebelumnya saya mau bertanya, program Galaksi Gerakan Literasi Keuangan ini programnya baru atau sedang berjalan gitu, atau sudah berjalan gitu, Bu Rima? Secara sudah saya laksanakan setahun lalu waktu saya diundang oleh Dinas Pendidikan untuk mengimplementasikan program cacing kurikulum, yakni 4 konsep keuangan itu, literasi keuangan kepada kelas 5, dan ini di tahun kedua. Yang saya inginkan di sini lebih mengimplementasikan kepada semua kelas, karena program ini bagus menurut saya, ibu-ibu. Tidak hanya kelas 5 yang seharusnya menerima materi ini, program ini, tapi juga mulai dari kelas 1 sampai 6 bagus sekali. Seperti itu, Bu Ais. Berarti selama ini sudah berjalan hanya di kelas 5 gitu nggih, Bu Rima? Betul, Bu Ais. Panjenengan ingin mengembangkan di kelas-kelas yang lain, gitu kira-kira nggih. Ini maksudnya kurikuler berarti nggih, Bu Rima? Betul, Bu Ais. Nanti saya kolaborasi dulu dengan guru-guru kelas. Sudah disediakan modul ajar, berikut video pembelajarannya, ada 6 sesi nanti di sini. Oh, nggih. Siap-siap. Ini saya catat juga nanti teman-teman biar bisa menentukan nanti program siapa yang akan diangkat untuk menjadi bahan diskusi hari ini gitu nggih, Bu Rima? Nggih, Bu Ais. Monggo Bu Nining atau Bu Muf mungkin. Saya dulu ya. Monggo, Bu Muf. Programnya belum ada nama, tapi sudah berjalan. Ini awalnya saya diangkat KS di situ kan pegang kelas juga. Waktu itu saya pegang kelas 5, kebetulan juga ada NPK di situ. Waktu pembelajaran makanan. Jadi saya waktu itu pengawetan makanan. Saya terus karena di situ juga banyak peternak bebek, jadi kami waktu itu anak-anak saya buat mengawetkan makanan menjadi telur asin tapi tidak pakai tanah. Saya taruh toples-toples itu, dan sekarang itu sebagai pengisi kantin kami. Terus saya beri nama telur itu telur asin bonsa, kebun dalam 1, ya itu sudah berjalan. Awalnya dimasukkan ke dalam kurikuler ya, karena itu masuk pelajaran IPAS waktu itu untuk pengawetan makanan, tapi juga berdaya guna, akhirnya masuk ke program kewirausahaan. Dan kebetulan tapi masih berjalan di kantin kami dan warga-warga sekolah saja yang kebetulan ada di kebun dalam 1. Biasanya terus itu menjadi kas begitu. Itu yang ada di saya, monggo yang lainnya. Telur asin bonsa gitu. Jadi ini karena programnya itu berdaya nilai ekonomis gitu nggih, Bu Muf, jadi dapat dimasukkan ke kantin gitu nggih.
Iya, betul. Nah, masuk kewirausahaan pada waktu itu udah berjalan 2022, mulai 2022. Sekarang masih, Bu Muf? Masih, kalau jenengan mengeresakkan 2.500 per biji. Boleh Bu Muf. Kebetulan suami suka dengan telur asin. Bu Muf, saya ingin bertanya. Yeah. Apa kesulitan atau hambatan, tantangan, rintangan yang dialami Bu Muf selama ini terkait program tersebut? Awalnya itu kan masuk pelajaran dan anak-anak suka waktu itu ya. Cumanya lucu saja, awal-awal saya suruh tidak telur bebek saja, waktu itu saya telur ayam yang punya di rumah bawa 3 ya gitu. Terus saya bawakan toples-toples bekasnya Sones yang ada di kantin itu, terus praktek di situ. Setelah 3 hari baru jadi. Setelah itu orang tua ya seneng lah. Jadi setiap hari Rabu ada penyetoran telur ke sekolah gitu. Awalnya ya relawan tidak berbayar, tapi kalau sekarang kan sudah laku, jadi harga telurnya kami hargai gitu. Kesulitannya ya bertanya-tanya, ada apa sekolah kok bawa telur mentah lagi gitu. Nah, lama-kelamaan akan paham dengan cerita anak-anak. Dan waktu itu saya buatkan video, waktu saya masih masuk kelas 5 itu, awal-awal ya mungkin semangatnya belum banyak kegiatan, semuanya saya videokan dan orang tua bisa memantau. Yang terakhir ini, akhir-akhir ini saja saya agak terbengkalai gitu. Gitu Bu Rima, tapi saya juga salut loh dengan yang jenengan katakan tadi. Saya juga ingin tahu itu programnya yang finansial itu tadi. Iya, Bu Muf. Ini kebetulan juga saya kemarin searching ternyata di Kemendikbudristek juga sudah meluncurkan bukunya dan itu terbaru tahun 2024 sudah saya download juga. Ternyata diawali dengan bukan diawali, program ini sudah bolehlah dikatakan diawali dari perusahaan swasta dulu seperti Prudensial, FIF, terus Kemendikbudristek menyambut baik itu dijadikan literasi keuangan, dituangkan dalam bentuk modul yang sudah saya download. Dan itu terbaru di 2024 ini, tergres. Seperti itu, Bu Muf. Boleh. Saya juga penasaran. Monggo Bu Ais dilanjut programnya Bu Ais, betul lebih menarik ini. Kalau saya kan desa ya, dari desa situ. Ya, monggo. Nggih. Saya coba mengungkapkan nggih, Bu. Jadi sebenarnya program yang bersinggungan dengan saya sendiri sebagai guru BK itu ada 2. Yang pertama itu program yang saya rancang sendiri, ini newbie Bu, grace banget, itu adalah konselor sebaya, di mana ini program ini menjadi tugas kita pada saat Bagja itu, dan itu tidak berhenti menjadi aksi nyata. Ini saya kembangkan sampai saat ini, dan ini belum pernah ada sebelumnya di sekolah kami, juga ternyata belum pernah ada di unit-unit di pondok pesantren, jadi yang paling baru. Ya, saya sedang merintis ini, namun kalau program ini diangkat dalam tugas saya tidak bisa mengungkapkan lebih jauh, karena pada saat ini saya masih tahap perekrutan wawancara. Untuk selanjutnya nanti ada pelatihan sampai anak itu mampu untuk membantu temannya di bidang konseling. Nah, program yang kedua yang juga bersinggungan dengan saya langsung adalah program intensif terstruktur. Program ini adalah sebenarnya dijalankan oleh Waka Kurikulum, cuman berkolaborasi dengan guru BK karena kaitannya erat dengan masuknya anak-anak ke perguruan tinggi. Nah, gambaran secara ringkasnya,
PIT ini singkatan dari program intensif terstruktur. Dia tidak masuk dalam intra maupun ekstra, jadi lebih ke co-kurikuler, di mana jenjang yang diambil adalah kelas 12. Gambaran singkatnya, kita akan bekerja sama dengan bimbel SSC, Sony Sugema College, untuk selama 14 hari atau 2 minggu sampai dengan setengah bulan, memberikan bimbingan kepada anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan ini sudah berjalan sejak tahun 2018 sampai saat ini. Gitu kira-kira, Bu. Ya, Bu Ais, itu program yang baik sekali. Waktu dulu saya lulus kelas SMA itu juga merasa kebingungan menentukan jurusan ya. Rata-rata anak lulus SMA itu malas jadi guru. Padahal orang tuanya banyak yang menginginkan anaknya jadi guru. Akhirnya sudah lulus kuliah, kembali ke guru. Jadinya tidak sesuai dengan jurusan. Nah, waktu itu kan ya perlu BK. Waktu zaman saya masuk BK itu sesuatu yang menakutkan. Tapi sekarang kan sudah berbeda. Anak-anak kalau masuk BK itu tidak selalu negatif. Tapi tidak selalu negatif karena berkasus. Tetapi untuk mengarahkan langkah selanjutnya. Kedua-duanya bagus. Tapi nanti salah satunya yang kita pilih mestinya. Ayo Bu Neneng. Oke, silakan Bu Neneng menyampaikan program unggulannya. Kalau di tempat saya ini untuk program itu yang terkait dengan olahraga itu saya sudah menjalankan program apa namanya senam itu Bu, tapi senam setiap hari Jumat, tapi saya punya rencana ini mau saya tambahkan agar anak-anak sadar dengan kebersihan lingkungan gitu ya, selain apa namanya juga kesehatan. Jadi saya itu punya angan-angan, ini masih rencana tapi belum berjalan. Programnya itu pungli saham. Pungli saham itu di situ ada kepanjangannya. Jadi pungut 5 sampah setelah senam. Yang intinya nanti di situ anak-anak agar sadar dengan lingkungan sekitar, dalam pembelajaran juga biar nyaman, biar tercipta lingkungan belajar yang nyaman, bisa ketika proses pembelajaran juga akhirnya bisa enak gitu. Jadi itu baru rencana Bu, masih belum terlaksana. Tapi kalau dari program yang ingin saya ini belum saya koordinasikan dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat, tapi saya punya angan-angan, punya rencana seperti itu. Yeah. Kalau yang senamnya sudah, tapi mau saya tambahkan itu tadi, agar nanti dari mungkin dari pungut 5 sampah setelah senam itu bisa kita manfaatkan untuk dari sampah-sampah itu, mungkin bisa jadi hasil karya anak-anak gitu. Semuanya bagus. Monggo kita kembali ke permasalahan ke rubrik dan LMS ya. Nggih. Nggih, Bu Muf, monggo. Kalau saya tertarik ke semuanya, kan ya yang sudah berjalan punya Bu Arima dan
Bu Aisyah juga sudah berjalan, tapi masih tahap awal. Saya Kalau yang berjalan, dalam tapi saya kurang modul-modulnya itu yang kayaknya yang punyanya Bu Rima itu lebih lebih oke, kayak monggo. apa cacing itu maksudnya. Penasaran kan Nah, kenapa iya, dinamakan cacing? Nah, bukan cacing yang hewan itu ya. Ini ejaannya CHANG. Terinspirasi dari apakah program cacing kurikulum itu? Ternyata cacing itu terinspirasi dari suara mesin kasir yang jring 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 dulu Bapak Ibu Ege. Di situ ceritanya waktu kita diundang oleh Dinas Pendidikan dan Prudensial itu untuk mengimplementasikan literasi finansial atau literasi keuangan kepada murid-murid kita tercinta. Seperti itu. Lucu memang suaranya, judulnya lucu memang. Program saya yang sudah masuk Suara Pendidikan ya Atartil itu, tapi itu sudah terlalu biasa ya di sekolah manapun ada. Kami gunakan literasi berantas huruf Arab itu. Tapi itu luar biasa Bu Muf, jangan juga underestimate. Ya itu luar biasa loh Bu Muf, itu harus kita lestarikan juga itu. Iya, itu betul. Bisa saya angkat, nanti bisa saya angkat. Tapi itu kemarin sama Suara Pendidikan itu juga tentang Atartil, karena masyarakat inginnya yaitu tidak hanya berantas buta huruf literasi abjad ABCD itu saja, tetapi juga masyarakat lebih cenderung anaknya bisa ngaji kan. Terus akhirnya saya buat Atartil, walaupun Jombang sendiri pakai Tilawati gitu, karena saya berbasis modal aset saya itu guru-guru yang tahfidz itu juga dari Atartil. Saya pakainya Atartil saja yang agar modal kita itu bisa terpakai, dan alhamdulillah memang berjalan. Monggo. Baiklah. Dari program-program yang sudah dipaparkan atau disampaikan, monggo kita sepakati mengambil program siapa yang akan kita pakai dalam tugas ruang kolaborasi ini. Pripun? Bu Rima? Atau Bu Mu? Atau Bu Nining? Atau Bu Ais? Saya sudah tidak Bu Kalau Ais, saya Bu Ais. Bu Ais atau Bu Rima, saya milih dua ini antara Bu Ais dan Bu Rima sama Bu Ais. Kalau saya suka programnya Buning malahan, itu sederhana tapi sangat bermakna. Kenapa? Kepedulian lingkungan ke anak-anak itu memang ya kurang kalau tidak kita selalu arahkan itu bagaimana mereka peduli dengan lingkungan, bahkan sampah sekecil apapun itu harus diperhatikan Bapak Ibu Itu tertarik sekali dengan programnya Mbak Ning, ini sudah matang sepertinya. Tapi saya tertarik program jenengan nih Mbak Rini. Tinggal agak mari. Ayo. Tarik menarik, tolak menolak. Gini. Bu Muflika tadi sudah tertarik dengan programnya Bu Dwi Arima sama Bu Aisyah. Nah itu sudah poin 1 ya. Saya tambahkan, saya juga tertarik programnya Bu Rima. Berarti sudah 2-1. Saiki Bu Aisyah. Bu Aisyah piye? Bu Aisyah tertarik programnya Buning ya. Nah, berarti sama sama. Iya, terus. Terus punyanya memang ya bagus-bagus programnya untuk diterapkan. Bu Rima. Aduh, Buning, ini belum tertata ya saya. Maksudnya untuk itu loh. Yang ada segitiganya tadi, jenengan kan sudah tertata. Belum sama, saya kan masih posternya juga sudah. Ayo Buning. Belum. Waktunya tampil. Belum. Saya juga baru merencanakan ini tadi. Punyanya Bu Muf aja wes kalau gitu, yang tidak ada yang milih. Ya tambah goreng ini. Niki kalau kembali kepada panduan, ini tulisannya itu adalah silahkan menentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan. Ingin dikembangkan berarti program itu sudah ada kalau sepemahaman dari
dari saya sih yang ingin dikembangkan berarti sudah ada, namun kita ingin mengembangkan program tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. Nah itu punyanya Bu Rima kan sudah berjalan 1 tahun apa 2 tahun. Nah itu kan berarti mau dikembangkan itu sudah bagus masuk itu Bu. Oh, semua programnya sudah berjalan juga kan? Jenengan Buning tadi juga sudah berjalan. Bumuh juga. Belum, baru Mbak Rima. Baru. Lah ora dadi kingko. Iya ya. Wes ayo Bu Rima. Bagaimana? Monggo. Nggih, wes tidak apa-apa. Ayo. Itu aja. Apa pakai wheel of name itu loh, Bu? Pakai diacak lah. Supaya adil. Oh gitu. Gimana? Nggih, Oh, Pun, monggo. oh. Ayo. Monggo. Ini kayak yang sudah siap. Kalau memang punyanya Bu Muflika sudah siap ya nggak apa punyanya Bu Muflika yang diangkat gitu loh Bu. Belum. Ya sama, saya juga belum. Pun Pun monggo program saya aja, program PIC aja. Oke. Pun. Enggak selesai nanti. Oke, jadi ada beberapa yang nanti mungkin bisa menampilkan slide atau tulisan atau catatan. Nanti ada poin-poin yang kita harus diskusikan malam ini. Yang pertama adalah nama programnya itu apa, lalu jenis programnya itu nanti apa, jenjangnya kelas berapa, atau target programnya itu untuk siapa, ngoten nggih. Lalu deskripsi program atau ringkasannya seperti apa, alasan memilih program tersebut itu apa, terus kita membuat diagram Y yaitu suara, kepemilikan, dan juga pilihan. Lalu dampak positif nanti yang dirasakan oleh murid itu kira-kira. Pun? Nggih, betul apa? Canva, Mbak Rim, Canva Mbak Rim. Canva boleh, PPT juga tidak apa-apa, Microsoft Word juga tidak apa-apa. Nah, kita buat oret-oretan dulu. Mungkin ada yang bisa membantu untuk menampilkan PPT atau Canva. Bu Rima masih mute? Nggih, ini sudah saya coba buat Canva, Bu Ais. Sudah mau saya share screen. Bagaimana? Nggih, monggo. Belum tampak tapi. Nggih, bentar nggih. Saya kopikan dari reng-rengan dekon saya ini. Jane programnya jenengan niku nggih pun Pak lho Bu Rima. Masih saya reng-reng Ibu. Ini dekonnya saya hapuskan dari sini. Ini sudah ada segitiganya kebetulan. Bentar. Izin share screen nggih. Monggo. Aduh, sinyal. Bagaimana penampakannya?
kurang besar atau bagaimana? Dibesarkan dikit lagi, Bu Pirang Rima. besar Bu Rima, wonten ketik. Siap, inggih, siap ibu-ibu. Ini sinyal ini loh. Nggih, pedhot-pedhot e. Bu, Mbak Neng, niki sinyal nih kok dari saya juga kok berhenti gitu. Sami. Sing se- Bentar nggih. Bentar, saya cek penampakannya dulu. Sudah lebih besar nggih? Cukup, Bu Rima. Oke. Di sini rukol. Modul 3.3. Bu Rima, jika langsung pada inti pembahasan pun, misalnya Oke. itu nanti edit sambil jalan, ya. Oke, nggih, monggo. Di sini apa yang dimunculkan? Yang pertama tentu nama programnya dulu. Oke. Sini nggih. Mriki mawon Bu Ais nggih. Apa Nggih. nama program? Nama programnya, nama program, baru di bawahnya nanti Oke. Nama program sampun. bawahnya nama program ini adalah, ini sudah berjalan, nggih? Yang sudah berjalan, nggih? Nggih. PIT, program intensif terstruktur. PIT. PIT, nggih. Oke. Pendekannya. PIT. Program intensif terstruktur. Pun. Sampun. Tujuan program, nggih, Bu Rima. Siap. It's benar. Tujuan program monggo. Jadi program ini tujuannya untuk bukan mengantarkan, ya, memfasilitasi kelas 12 yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Perguruan tinggi sampun. Nggih, sampun. Nanti bisa saya tambah-tambah lagi, Bu Rima. Leres. Jenis programnya ini masuk ke kurikuler. Bentar. Saya kopikan di sini. Jenis program
program. Ini masuk dalam kokurikuler. Kokurikuler. Sampun Sampun jenjang kelas atau target jenjang kelas atau target. Bentar. Jenjang kelas atau target. program. Nggih. Nggih, napa Bu Ais? Ini untuk kelas 12, Bu Rima. Oke. Kelas 12 pun. Oke. Apalagi? Identitas program ini. Lalu ini Bu Rima, Oke. alasan memilih program. Ini di slide berikutnya aja. Oke, siap. Alasan memilih program. Iya. Alasan memilih program itu maksudnya alasan kita mengangkat program ini di diskusi ini atau apa? Tujuan. Nggih? Tujuan program. Bagaimana? Sami kali yang awal tadi berarti nggih. Nggih. Berarti alasan memilih program tidak usah dimunculkan, kira-kira tidak usah. langsung kepada deskripsi program atau ringkasan programnya gitu. Nggih, nanti bisa ditambahi lagi, nggih, disempurnakan. Monggo Bu Nggih. Ais. Deskripsi program atau ringkasan program. Deskripsi atau ringkasan. Monggo. Niki nanti teman-teman saged napa nggih membantu mengolah kata-katanya nggih. Betul, nggih, menyempurnakan, melengkapi, saling mengisi, nggih. Nggih. Jadi program ini, program PIT ini dilaksanakan di akhir semester genap di kelas 12 setelah anak-anak itu menyelesaikan semua kegiatan di sekolah, baik ujian atau dan lain-lainnya, pokoknya sudah selesai, baru anak-anak nanti akan diberikan pembekalan program intensif sebelum anak-anak itu pulang ke rumah masing-masing. Program ini dijalankan sebagai upaya untuk dapat anak-anak itu bisa terjaring di perguruan tinggi, utamanya untuk jalur tes atau UTBK atau SNBT. Nah, kita bekerja sama dengan bimbel SSC yang mana dia akan diberikan tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang memilih SSC sebagai alternatif untuk bisa membantu mereka gitu. Lalu anak-anak nanti dibekali dari hari pertama baik materi maupun tryout sampai dengan tahap konsultasi. Dan jika diperlukan anak-anak juga dibantu untuk sampai dengan pendaftaran di perguruan tingginya melalui jalur UTBK. Dan itu bisa dikontrol sampai dengan UTBK berlangsung. Gitu, Bu, deskripsinya. Berarti gini, dilaksanakan di akhir semester genap setelah murid melaksanakan semua rangkaian kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler, betul. Intrakurikuler. Oh. Jalan tak Bu Rima di situ, di sini nggak jalan ini slide-nya jenengan. Oh, berarti sinyal saya paling ya. Iya, betul. Ini jalan kok, Bu. Intrakurikuler. Saya cek deh.
Pun. Nanti disempurnakan lagi, nggih. Yang bertujuan membantu Oke. Intrakuler yang bertujuan. membantu apa? Oke. Siswa melanjutkan Lanjut. ujian dulu apa melanjutkan ya? Membantu siswa lolos dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri. Betul, Itu UTBK kan? jalur SNBT, nggih. Oke. Lulus dalam ujian perguruan tinggi. Ngeten ah. Bertujuan membantu murid lulus dalam ujian perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi, ada masuknya. Oke. Masuk perguruan tinggi, terus ada dalam kurungnya UTBK. Apalagi Bu Ais tadi namanya kok SNBT, SNBT, SNBT. Pun. Yang bekerja sama dengan bimbel SSC. Sampai mana Bu Rima? Karena enggak Sony SSC. jalan. SSC Bu, Oh, Sony Sugama College. Oke. Dengan Oke. pendampingan berupa pemberian materi, tryout, dan juga konseling menuju perguruan tinggi. Dengan pendampingan berupa pemberian materi, Tryout, UTBK, tryout, UTBK, dan konsis. dan Konsis itu konseling siswa oleh SSC. ditulis lengkap aja Bu ya, Iya. konsis oleh pun. Sampun? Sampun. Kalau setelah deskripsi, Nama sudah, deskripsi sudah, terus apa lagi Bu? sasaran apa tadi? Lupa. Ini tujuan sudah, jenis program sudah, jenjang kelas sudah, deskripsi sudah. Sudah sasaran terus apa ya? Apa Bu Ais? Sasaran itu masuk ke jenjang kelas tadi nggih, sama kayak target, sasaran atau jenjang itu sama. Kalau saya lihat di referensi ini ada karakteristik lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Karakteristik lingkungan bukan kepemimpinan murid. Iya, berarti nanti memunculkan voice tadi. Betul. Nanti Iya. baru masuk ke diagram Y. Habis karakteristik lingkungan, nanti baru masuk ke diagram Y tadi. Iya, iya. Berarti ke karakteristik lingkungan gitu, ta? Nggih, karakteristik lingkungan yang menunjukkan Bu Ariem. Oke, siap. Bentar. Iya, saya tidak bisa melihat progresnya pengetikan, enggak jalan. Sinyal mungkin Bu. Nggih. Ibumu jalan? Saya terlihat kameranya enggak di situ, Bu. Jalan, tapi memang enggak kayak biasa ini. Iya, sinyalnya hujan ini. itu. Betul. Karakteristik lingkungan, sampun, monggo dilanjut. Apa ini yang pertama? Jadi kalau karakteristik lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid, ini tentu sekolah ini ingin membangun lingkungan yang menempatkan
murid itu bisa bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam proses menentukan nasibnya. Menentukan nasib. Apa ini berarti? Menentukan, Bagaimana? jadi ngeten loh. Sekolah itu tidak bekerja sendiri dalam mengantarkan murid-murid ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi siswa atau murid itu juga aktif untuk membekali dirinya gitu Bu, dengan mengikuti program intensif ini. Nah, kebetulan PIT atau program intensif ini sifatnya itu wajib tetapi bisa memilih. Jadi sebenarnya kita tidak hanya dengan SSC, kalau SSC itu secara offline, tapi kita secara online itu ada juga dari Kuiper School. Nah, anak-anak yang tidak memilih di SSC itu boleh dengan menggunakan Kuiper School. Sehingga kita itu yang di sekolah pengen bukan hanya sekolah aja yang berjuang untuk anak-anak ini biar bisa masuk sesuai dengan target, tapi anaknya itu ada kesadaran diri untuk aku perlu ini gitu loh, untuk menentukan nasibku sendiri gitu kira-kira. Nah, ada lingkungan yang interaktif gitu loh Bu, yang aktif anak-anak itu bisa apa ya Bu ya, membangun itu tadi loh. Apa sih keinginan dia untuk kira-kira ini sekolah ini gak berupaya sendiri gitu loh Bu. Tapi siswa itu juga sama-sama bentuknya gitu kira-kira. Ataukah memunculkan pihak yang terlibat dalam perencanaan itu siapa, berkolaborasi dengan siapa, terus nah ini wis teko suara voice choice. Ikut depannya piye? Depannya gimana itu? Tak hapus ya Bu. Itu tadi rancangan program saya. Itu kan langkah-langkahnya sudah tepat Bu Arima. Tinggal kita sesuaikan dengan tema kita. Lah, udah betul ini loh, karakteristik lingkungan yang mendukung teman murid yang ada dikembangkan. Oke, aku dihapus Mang Mbak Rima. Betul Bu Neng ya. Iya. Ya, terus aku diganti kalimatnya saja kan judul atasnya. Benar. Gitu nggih. Nggih. Ini saya hapus berarti sudah ada di situ tadi. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dikembangkan. Jujur terbuka ini, boleh ya, bener ini harus apa tahu keinginan lah muridnya itu. Aku pengen lanjutnya di mana gitu nggih. Aku minatku pada apa pendidikan, apa kesehatan, apa umum. Kira-kira seperti itu. Iya betul. Oke. Ada gambaran nggih, seperti itulah intinya. Oke. Dua pusing. Pedilah sedikit. Malu saya. Ini masih mereng-reng yang sangat morat-marit ini. Terus ini masuk ke mana? Diagram Y? Nggih, tapi diagram Y saya itu masih saya di Word, terus nanti tak JPG kan terus tak copy di sini gitu loh, Bu. Masih marit-marit tah. Bingung ya, piye bentuknya sebuntir terus yang. Iya, seperti lambangnya Mercedes-Benz itu loh. Loh, yang tadi punya Mbak Rima tadi bisa diedit Mbak Rima. Loh gak iso Mbak Ning iku mang teko foto ya, teko Word, saya JPG kan ya. Begitu tuh saya taruh di sini. Gitu. Gini aja Y-nya diganti gak Y dulu wes, pokoknya kotak voice. Oh iya. Oke. Ini enggak di itu enggak di apa?
Ditambahi. Dibenahi ya lingkungan yang pendukung murid untuk bersikap jujur dan terbuka, lingkungan yang mendukung murid untuk aktif. Aktif apa ini? Mencari informasi kata nah. Aktif mencari Jujur. informasi. Ya ini Nah, ini. misalkan lingkungan yang mendukung murid untuk bersikap jujur dan terbuka itu, murid itu mengutarakan keinginannya, masa depannya lah, seperti apa keinginannya, gitu loh. Jujurnya di situ. Oke. Ini Terbuka. Ini karakter Bu, karakter Masih lingkungan. karakternya Bu Rima ini perlu ditambahi apa enggak Bu Ais? Lingkungan yang dibenahi monggo. Ditambahilah caranya. Terbuka dan fokus ke arah melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu kan boleh. Mendidik murid yang bersikap jujur dan terbuka tentang keinginannya. Loh, masa gitu? Keinginannya. Untuk memilih. Ayah. Untuk memilih perguruan yang diinginkan. PT yang diinginkan. Sampun? Terus yang bawahnya juga disesuaikan dengan judul. Lingkungan yang mendukung aktif untuk mencari informasi mungkin? Tadi kata Bu Ais mencari informasi. Mencari informasi. Sampun? Tentang. Tentang apa Mbak Neng? Biasa Mbak Neng kalimatnya wapi ya. Tentang kita. Loh, lah kok 10 menit lagi kok tulis. Mboten kraos nggih. Nggih. Hati. Wes ayo nang Jess. Ayo. Nggih, diagram Y suara. CT, perguruan tinggi. Ini ke sini. Saya mengikuti ini karena nggak jalan. Ini slide-nya itu masih di deskripsi ringkasan program. Sinyal saya parah banget. Sinyal. Yeah. Oke. Ini kita ke apa? Segitiga tadi ya? Diagram Y. Diagram Y. Kita carikan elemennya. Diagram Y. Nah, ini nggih. Nggih. Y itu juga enggak apa-apa. Nggih. Bisa dikasih tulisan nggak ini? Oh, nggak bisa dikasih tulisan. Nggak bisa kayaknya. Iya, ada yang bisa kok Bu. Sebentar. Elemen aja. Di otak-atik. Tidak ada sayang. Minta sama ayah dulu nak. Monggo, ini dikasih tulisan apa? Ya voice. Bentar. Suara. Voice. Apa voice ini? Voice note. Voice, siswa menentukan pilihan di mana dia mau bimbel, karena di situ bisa milih
Sorry, nggih. SSD Itu nanti sorry, atau itu nanti masuk pilihan jadinya. Oke. Siswa Eh, mau itu nanti masuk pilihan, Bu. Maaf. oh siswa apa ini? Kita berdiskusi tentang siswa terkait nanti apa namanya? Desain program yang kita jalankan yang biasa ADW nggih. Itu diskusi sama Oke. siswa. Nanti kita itu kalau seperti tahun-tahun sebelumnya itu pakai SSC. Terus sama nanti piye penake ngono lho, piye ya? Oh, dikasih pilihan. Iya, kita diskusi dulu apakah nanti mau disamakan seperti tahun-tahun sebelumnya atau kamu punya gambarannya opo nanti pakai SSC tetap atau kamu punya eh, mau SSC digabung dengan Kuiper atau digabung dengan guru internal. Nah gitu. Ditanya gitu loh. berarti menentukan pilihan. Pun bagaimana? Itu apa? Diskusi. Diskusi. Iya. Bersama siswa. Bersama siswa untuk kira-kira itu menentukan desain dalam PIT-nya nanti ya opo. Ya, berdiskusi dengan siswa dapat dilatih dan diberi kesempatan untuk bertanya, mengajak, menyampaikan pilihan gitu dah. Pilihannya. Ya, pilihannya di mana dia mau mengikuti bimbel, apakah mau template seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya pakai SSD saja, atau nanti itu mau digabung dengan Kuiper. Jadi bisa SSC, Kuiper, dan juga internal guru. Gitu, Bu. Ini untuk apa ini? Voice-nya, Bu guys. Nggih, jadi anak-anak itu ditanya lah kira-kira ditanya, sampean kok pengennya bimbel kita PIT-nya itu koyo opo rek? Apakah kepingin kayak tahun-tahun sebelumnya? Apa sampean ku pengen ada sesuatu yang beda? Misalkan kita mix antara offline dengan online, nah gitu kira-kira. Tanyain Oh ya. anak-anak gitu loh. Sebentar, Nak. Turun dulu sayang biar gak jatuh. Turun. Berdiskusi saya menyampaikan pilihan. Oh, bukan pilihan berarti choice-nya Bu. Masih voice Desainnya, iya. dengan siswa untuk menyampaikan untuk menyampaikan menyampaikan idenya keinginannya. Ide atau gagasannya. Keinginannya, nggih. Oke, terus Itu suara voice-nya gitu. Iya, itu masuk ke voice. Voice itu kan iya, kita suara siswa yang apa? Menyampaikan itu. Terus ke menyampaikan Terus ke lalu choice pilihan, baru nanti habis ditanya, terus anak-anak itu menentukan pilihan. Bu, saya mau pakai SSC aja. Jadi nanti setiap anak di kelas itu bisa jadi berbeda-beda. Ada yang dia itu hanya bimbel melalui SSC saja, ada anak itu yang maunya ditambah dengan daring. Ada yang ada yang ditambah dengan daring. Itu. Murid diberi kesempatan memilih jenis bimbel. murid Gitu dah. Iya, diberi betul. Memilih jenis bimbel. Terus murid waktu juga.
Waktunya pripun Bu Ais? Kalau waktunya sudah ditentukan oleh sudah ditentukan. sekolah dengan durasi 2 minggu sampai setengah bulan tadi itu. Oh, Hanya memilih medianya penyampaian materinya gitu kira-kira Bu Muf. Bisa online, bisa offline di SSC. oh ya. Oh, berarti memilih jenis media bimbelnya. Jalur, Bu. Yo. Terus memilih apa lagi selain itu? Ada tadi yang sampai didaftarkan bimbelnya, ada yang enggak gitu ya. Itu juga memilih kan siswanya. Iya, itu bisa. Anak-anak bisa difasilitasi oleh bimbel, boleh. Daftar secara mandiri di rumah juga tidak apa-apa. Murid diberi kesempatan memilih cara pendaftaran ke PT. Memilih cara pendaftaran Ke PT ke perguruan tinggi. PT dan bimbel juga kan Bu, tadi kan diberi pilihan bahwa Nggih. tidak hanya SSC Nggih. loh, Lewat juga bimbel ada atau lain. sendiri atau Ya, gimana? boleh. Kan pilihannya Ini tuh aja tadi. Ya, sama anak-anak diberikan pilihan untuk bimbelnya. jenis bimbel, terus jalur cara pendaftaran dan perguruan tingginya nggih. Mau Nggih. milih yang Nggih. mana? Wes, terus sudah ke ownership ya? Pun, Owner. pun. Itu cukup, nanti kita tambahin sambil jalan. Siap. Hah? Tinggal itu tok kok kita nggih. Nggih. Sama dampak positifnya pun. Ownership. Kalau nanti dampak positifnya jelas, ini nggih sangat membantu anak-anak untuk ke sana. Perguruan Iya. tinggi. Nggih. Oh, Bagaimana? Ownernya nggih, Pak Yudi angkat tangan. Nggih. Nggih, Waalaikumsalam, Pak. kepemilikannya apa yuk? Satu. Ayo. Murid diberikan kesempatan apa? Apa itu? Si murid diberi kesempatan memilih lagi. Ojo kalimat ada memilihnya. Iya. Menentukan dah. Betul, menentukan jenjang sekolah yang selanjutnya. Nggih. Sesuai dengan keinginannya. Nggih. Kepemilikan itu juga bisa diartikan bahwa murid itu menjalani bimbel itu dengan sungguh-sungguh, misalnya tidak bolos atau misalkan dia itu tidak meninggalkan bimbel dengan alasan-alasan yang lain. Jadi dia itu karena merasa memiliki itu dia itu temenan gitu oleh bimbel gitu. Murid Ya. murid diberi kesempatan untuk bertanggung jawab, berdaya guna. Oke, cukup. Bertanggung jawab pada bimbel pilihannya. Betul, dengan menjalani itu dia tidak alasan, tidak sering izin, itu kan berarti dia merasa memiliki. Ya, kesadaran berarti ya. Nggih. Murid mempunyai kesadaran melaksanakan bimbel sesuai keinginannya. Sudah, kita kembali ke sana. Pun cukup nggih. Nanti saling melengkapi. Ya, kebaikan dan kesimpulan. Pun nggih. Ya, nanti nggih. Nggih, terima kasih. Kita langsung kembali Sama-sama. Kita kembali ke awal. Oke.